Aksi saling dorong tak terhindarkan antar ratusan massa pengunjuk rasa dengan petugas Satpol PP di depan kantor Bupati Tulang Bawang, Lampung. Massa pendemo yang berasal dari aliansi masyarakat dari 4 kecamatan serta unsur mahasiswa menuntut pengembalian hak tanah umbul seluas 43.000 hektar lebih yang diduga dikuasai oleh perusahaan PT Sugar Group Companies. Terdapat 5 poin tuntutan, dengan poin utama yakni menuntut pengukuran ulang hak guna usaha di perusahaan dan juga menuntut merealisasikan 20% plasma hak guna usaha untuk masyarakat dan juga terkait tuntutan pengembalian hak tanah umbul. Beruntung kericuhan dapat segera diredam oleh petugas kepolisian dan TNI yang berjaga di lokasi. Dan kita menerima aspirasi semua keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat akan kita diskusikan dengan tim ya. Apa masalahnya? Kalau memang kewenangan Kabupaten Tulang Bawang, kita tidak lanjut. Tapi kalau kewenangan pusat dan kalau provinsi ya kita salurkan. Ya. Selain di kantor Bupati Tulang Bawang, aksi juga digelar di depan kantor DPRD Tulang Bawang dan juga di portal Indo Lampung. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lufi Rosyadi, A-News melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi damai di depan Gedung Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja Kejaksaan Agung dan jam pidana khusus dalam memberantas kasus korupsi berskala besar. Pemirsa, sepanjang periode 2023 hingga 2024, Kejaksaan Agung berhasil mengungkap sejumlah kasus strategis dengan nilai kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Melalui jam pidana khusus, penegakan hukum tak hanya menyasar individu, tetapi juga korporasi besar yang merugikan negara. Dalam aksi tersebut, mahasiswa dari berbagai kampus menyerahkan simbol dukungan berupa pedang samurai dan juga tameng sebagai bentuk semangat pemberantasan korupsi. Aksi berlangsung tertib dan damai, serta menjadi pesan dari mahasiswa untuk terus mendukung penegakan hukum yang bersih dan berintegritas. Atas apresiasi dan dukungan kepada Kejaksaan Agung, Bapak Jampitsus, kita akan berupaya untuk bekerja secara profesional. Kami berada di depan Kejaksaan Agung menyatakan sikap dukungan kepada Jaksa Agung, Kejaksaan Agung atau Jampitsus untuk segera memberantas korupsi yang ada di Indonesia ini semuanya. Karena Pemirsa, Indonesia akan segera kirim tim ke China untuk bahas skema penyelesaian utang proyek kereta cepat Wush. Menteri Keuangan Purbaya ungkapkan keinginannya untuk dilibatkan dalam negosiasi pemerintah Indonesia dengan pihak China terkait hutang Wush. Hal itu agar nantinya Purbaya dapat mengetahui secara detail mekanisme pembayaran skema utang proyek Wush. Namun ia tidak menjelaskan kapan dirinya dan tim akan berangkat ke China. Menurut Purbaya, pemerintah juga masih membahas secara detail model restrukturisasi utang kereta cepat Wush. Itu masih didiskusikan detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis besarnya. Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Saya minta tadi kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti. Pemirsa, sebelumnya KPK tengah selidiki perkara dugaan pembebasan lahan kereta cepat Wush. Diduga ada tanah milik negara yang dijual kembali ke negara. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam materi penyelidikan ada indikasi penggelembungan harga tanah jauh di atas nilai wajar sehingga negara mengalami kerugian signifikan. Asep menyatakan tanah milik negara yang dipakai untuk proyek pemerintah seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan tersebut. Namun KPK tidak merinci lahan mana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, terkait yang mana pembahasan lahannya, apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini kan semua kan KKP Tiongkok sampai Bandung, ataukah yang di Bandung itu bukan di Tegaluar, Tegaluar itu udah nyampe ke arah Silo ini. Apakah yang di sana?
Jadi kita sama-sama tunggu ya. Tapi artinya bahwa kita tidak mengganggu operasional dari bus ini, ya. Tapi kita ingin mendalami kalau memang benar ada yang merugikan keuangan negara. Dalam hal ini negara harusnya membayar lebih rendah dibandingkan dengan saat ini, ya perlu supaya mereka mengembalikan uang itu kepada negara. Pemirsa, cari barang bukti kasus dugaan suap Bupati Ponorogo, KPK kembali geledah 3 tempat di Ponorogo, Jawa Timur. Setelah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo, KPK kembali bertandang ke Ponorogo untuk melakukan penggeledahan. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi barang bukti yang dibutuhkan KPK. 20 orang tim KPK menggeledah beberapa tempat seperti rumah dinas Bupati, ruang kerja Bupati, dan ruang sekretaris daerah. Untuk mengamankan lokasi penggeledahan, petugas Polres Ponorogo turut dilibatkan. Sebelumnya, KPK menetapkan 4 tersangka, yaitu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Sekda Agus Pramono sebagai penerima suap. Termasuk Dirut RSUD Yunus Mahatma sebagai pemberi suap dan Sucipto, kontraktor pemberi uang kepada Dirut RSUD. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YUM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YUM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YUM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. KPK menaksir kerugian negara mencapai 151 miliar rupiah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Sebuah pabrik ban di kawasan industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah terbakar. Kebakaran ini mengakibatkan 1 pekerja mengalami luka bakar. Kebakaran meludeskan sebuah pabrik pembuatan ban terbesar di kota Semarang yang terletak di Jalan Industri 5, kawasan industri Terboyo, Semarang, Selasa siang. Kebakaran diduga terjadi akibat cairan lem perekat ban yang tumpah dan tersambar percikan api di ruang mesin pencetak ban vulkanisir. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menerjunkan 5 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sementara petugas Polsek Gendung Sari Semarang yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab pasti kebakaran. Nah, untuk pabrik ini kan berukuran sekitar 100 meter persegi ya, 120 meter persegi. Barang atau peralatan yang berada di dalam pabrik ini terbakar, tapi kondisinya belum tahu berapa persen yang terbakar karena masih proses pemadaman, sehingga kami belum bisa memastikan berapa nilai kerugian daripada perusahaan ini. Meski tak ada korban jiwa, namun seorang pekerja pabrik ban harus dibawa ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung karena mengalami luka bakar cukup parah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 2 warung makan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Api diduga berasal dari kebocoran gas di salah satu warung makan. Masukkan! Pemadam, masukkan! Gang! Pemadam! Gang! Masukkan! Api di belakang! Kobaran api muncul dari bagian belakang salah satu warung makan yang ada di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kobaran api kemudian membesar hingga merambat ke warung makan lain yang ada di sebelahnya. Gede banget. Lokasi kebakaran yang berada persis di belakang permukiman warga sempat membuat panik.
Sementara petugas yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Kebakaran yang terjadi diduga berasal dari kebocoran gas dari warung makan saat memasak. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 9 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.